Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama aku Ramadhani Ahmad. Jadi kali ini aku bakal buat sebuah rangkaian IoT yang dimana untuk mendeteksi jarak dan datanya nanti akan dikirimkan ke halaman monitoring yang akan saya buat menggunakan HTML. Kemudian nanti akan menggunakan PHP, database MySQL, dan juga software Arduino IDE. Oke baik, jadi ini merupakan rangkaian sederhana yang telah saya buat, yang dimana kita menggunakan ultrasonic untuk deteksi jaraknya, kemudian ada ESP 8266, kemudian ada 3 buah LED untuk visualisasi jaraknya, yang dimana bila putih maka jaraknya masih jauh, kuning sedang, dan merah dekat. Kemudian ada buzzer untuk suaranya dan menggunakan beberapa kabel jumper. Oke, baik. Jadi ini merupakan kode Arduino IDE yang saya gunakan. Di mana di sini ada pendefinisian library yang dibutuhkan, kemudian konfigurasi, kemudian di sini server URL yang dimana ini menggunakan IP address kita ya. Kemudian di sini pendefinisian untuk pin-pinnya, dimana untuk pin trigger itu D6, echo D7, dan seterusnya. Kemudian di sini terdapat file setup seperti biasa. Lalu di sini ada kondisi if yang menentukan jaraknya. Apabila aman, status aman berarti dia jauh. Kemudian hati-hati sedang, dan terlalu dekat itu berarti sudah dekat. Dan di akhir ada fungsi untuk mengirimkan data ke server, yang dimana bila dia berhasil, maka nanti di serial monitor ya akan menghasilkan pesan berikut, dimana bila berhasil biasanya pesannya adalah 200 atau kodenya adalah 200. Seperti itu untuk kode Arduino IDE-nya. Kemudian sebelum kita lanjut, di sini saya menggunakan Laragon agar kita dapat terhubung ke database MySQL dan menggunakan Apache untuk server webnya. Jadi di sini kita hidupkan dahulu, jika sudah maka sudah. Kemudian untuk database-nya, jadi di sini saya sudah membuat database DB parkir, yang dimana apabila kita run lagi maka dia akan menampilkan error karena sudah ada DB parkir. Kemudian ini sudah dibuat untuk database DB parkirnya. Kemudian untuk query-nya di sini menggunakan query seperti ini, yang dimana kita membuat ID dari data sensor, dari tabel data sensor, kemudian jaraknya dengan tipe data float, kemudian statusnya, dan lain-lain. Dan kemudian di sini saya juga menyiapkan beberapa file, di mana di sini ada index.html, yaitu fungsinya untuk menampilkan monitor yang kita buat. Dan nanti index.html ini akan mengambil data dari getData.php, di mana index akan menampilkan dari getData dan getData akan mengambil datanya dari api.php. Nah, di sini terdapat konfigurasi seperti biasa localhost dengan username root. Untuk konfigurasi ini bisa disesuaikan saja. Di sini juga sama ada konfigurasi dan index HTML. Di sini saya menggunakan JavaScript untuk status LED-nya dan warnanya. Seperti itu. Kemudian di sini saya juga sudah membuka untuk PHP-MyAdmin-nya, yang dimana tadi saya sudah coba dan sudah memiliki sekitar 2000 data. Oke, baik. Jadi untuk file-file tadi, 3 file ini yang sudah kita buat, itu filenya harus disimpan di
di tempat di Laragonnya atau di folder www yang ada di Laragon. Di sini kemudian di www. Nah, foldernya ini parkir API. Jadi untuk alamat di Arduino IDE itu di sini menggunakan IP address kita, kemudian menuju ke folder parkir underscore API dan API-nya, folder API-nya. Untuk ini tergantung penamaan kalian, jadi disesuaikan aja. Nah, kalau sudah, maka akan kita upload kodenya. Di sini kodenya akan saya upload. Pertama saya hubungkan dahulu. Oke, kalau sudah, akan saya upload. Oke, di sini bisa kita lihat kalau kodenya sudah berhasil diupload. Kemudian apabila kita cek serial monitor, nah maka di sini akan menampilkan statusnya. Jadi di sini dapat dilihat kalau ada status untuk halaman monitoring kita berhasil dikirimkan datanya dengan ditandai dengan HTTP data berhasil dikirim dengan kode 200. Kemudian jaraknya di sini 400 cm. Dikarenakan di sini belum ada benda yang saya coba untuk mengukur ultrasoniknya. Nah, seperti itu untuk di Arduino IDE-nya, di serial monitornya. Kemudian bila kita cek untuk di dashboardnya yang sudah saya buat, nah di sini dapat kalian lihat bahwa lampu putih hidup, maka artinya dia jaraknya sedang jauh atau lebih dari 30 cm. Dan di sini secara real time datanya dikirimkan selama tiap 2 detik. Sehingga di sini dapat disimpulkan kalau halaman yang saya buat itu berhasil. Nah, kemudian untuk di localhost-nya, di sini bisa kita buka aja data sensornya. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa status terakhir yang diterima adalah status ke 2147 dengan waktu di jam 6 lewat 10 menit, yang dimana waktunya ini masih sama di sistem laptop saya, sehingga di sini memang membuktikan bahwa koneksi database-nya itu berhasil. Dan di sini kalau kita perhatikan datanya dikirimkan setiap 2 menit, 2 sampai 3 detik. Seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan ngetes secara langsung apakah datanya benar-benar terkirim. Di sini saya sudah membuka dashboard halaman monitor yang saya buat. Untuk di sini jaraknya dia masih di 400 cm karena belum ada benda yang terdeteksi. Nah, kalau misalkan di sini saya taruh di sini untuk sebuah kardus, di sini dia menampilkan LED warna merah, visualisasi yang hidup. Dan di sini LED yang hidup juga warna merah dengan jarak sekitar 15 cm. Nah, jika saya sedikit lebih jauh, maka yang hidup adalah LED warna kuning. Dan juga di sini di halaman yang saya buat itu warna kuning juga. Dan jaraknya sekitar 22 cm. Dan grafiknya juga menyesuaikan. Dan yang terakhir, apabila saya sedikit lebih jauh lagi, nah di sini LED warna putih yang hidup. Dimana kalau kita lihat di halaman itu jaraknya sekitar 33 cm.
dan grafiknya itu menyesuaikan, dia berubah secara real time, dan waktu yang dikirimkan juga secara real time, seperti itu. Oke, baik, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.